Selamat pagi Ibu. Pagi. Di sini saya Bidan Dea akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Sebelumnya saya ingin melakukan anamnesa terlebih dahulu ya Bu. Apa benar ini Ibu Ella? Ya, Umurnya 28 tahun. 28 tahun ya. Baik Bu. Setelah melakukan anamnesa, beritahu Ibu tujuan akan dilakukan pemeriksaan Bu. Tujuan dari pemeriksaan ini supaya mengetahui bagaimana keadaan Ibu setelah nifas ya Bu. Nah, setelah memberitahukan tujuan, pasang sampiran. Kemudian menyiapkan alat. Setelah itu, melakukan vital sign pada Ibu. Permisi Bu, saya akan mengecek tanda-tanda vital itu ya. Bisa dibuka Bu. Sembari mengukur tekanan darah Ibu, lakukan pengecekan suhu Ibu. Bu, permisi Bu, ketiaknya bisa dilap dulu Bu. Permisi ya Bu. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh, sembari memeriksa nadi Ibu dan pernapasan Ibu selama 1 menit. Baik. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, beritahu Ibu hasil pemeriksaan. Baik Bu, tanda-tanda vital Ibu normal ya, tekanan darah Ibu 120/80, kemudian pernapasan Ibu serta nadi Ibu juga normal ya Bu. Kemudian melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah. Bila sampai ke situ, bentang dengan handuk kering. Setelah mencuci tangan, maka lakukan pemeriksaan fisik dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dimulai dari kepala. Bu, permisi ya Bu. Jilbabnya bisa dibuka sedikit ya Bu. Periksa apakah rambut kepala bersih, apakah ada rontok, kemudian dilanjutkan dengan mata. Bu, permisi. Noleh ke atas Bu. Lihat ke atas. Nah, pemeriksaan mata. Lihat konjungtiva dan skleranya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan hidung. Bu. Nah, pemeriksaan hidung bersih, tidak ada pembengkakan. Kemudian dilakukan pada pemeriksaan mulut. Bu, bisa dilakukan pemeriksaan bibir Ibu lembab, tidak ada karang gigi ataupun sariawan. Kemudian dilanjutkan ke telinga. Bu, permisi ya Bu. Telinga bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan leher. Palpasi leher, apakah ada benjolan atau pembengkakan tiroid dan limfe. Bu, permisi. Bisa bantu menelan Bu? Sakit nggak Bu? Ya. Kemudian setelah leher dilakukan abdomen, pemeriksaan abdomen. Bu, permisi ya Bu, saya mau palpasi perut Ibu. Palpasi perut, apakah ada periksa tinggi fundus uteri, kemudian lihat apakah ada distichasi, kemudian
raba apakah ada bekas jahitan sesar atau tidak. Kemudian palpasi bagian payudara. Bu, maaf ya Bu. Kemudian palpasi payudara searah jarum jam, periksa apakah ada benjolan dan areola, periksa areola dan pengeluarannya. Dilakukan pada payudara sebelah satunya lagi. Palpasi dengan hal yang sama. Kemudian setelah itu kita periksa bagian ekstremitas pada kaki. Permisi ya Bu, bisa diluruskan Bu, kakinya diluruskan. Nah, luruskan kaki, kemudian tekan telapak kaki ke arah perut ibu. Nah, gunanya untuk mengetahui apakah ada nyeri betis atau tidak. Sakit nggak Bu? Enggak ya. Kemudian lihat apakah ada pembengkakan pada kaki ibu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan pada kaki, dilanjutkan dengan pemeriksaan area vagina. Bu bisa dibantu posisi dorsal recumbens. Sebelum memeriksa vagina, sebaiknya kita mengenakan sarung tangan terlebih dahulu. Dekatkan alat. Pasang sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, periksa area vagina ibu. Dekatkan bengkok dan ambil kapas. Baik Bu. Kemudian ambil kapas sebanyak 6 buah. Lakukan vulva hygiene pada perineum ibu. Dilakukan dari pembersihan area labia minora kiri, labia minora kanan, labia mayora kiri, labia mayora kanan, kemudian dari rektum sampai ke anus. Setelah dilakukan vulva hygiene, rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik. Kemudian setelah dilakukan vulva hygiene, tadi tidak terlihat adanya laserasi ataupun jahitan, tidak ada. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, bereskan alat, rendam semua alat yang terkontaminasi oleh cairan ke dalam larutan klorin. Kemudian bereskan alat, kemudian cuci tangan lagi. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Ibu harus dijaga ya kebersihan vulva hygiene-nya dan kebersihan diri Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dea Titania yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya apakah ada keluhan Bu pada payudara Ibu? Ada. Air susu saya tidak mau keluar sehingga saya sulit untuk menyusui. Oh baik, kalau itu kita akan melakukan perawatan payudara ya Bu. Kemudian setelah inform concern, lakukan persiapkan alat. Kemudian persiapkan alat: 1 buah handuk kecil, 1 buah handuk besar, bengkok, baby oil, waslap 4 buah, kapas dalam kom, air hangat dan air dingin. Persiapkan alat selanjutnya memasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian memposisikan pasien senyaman mungkin. Bu, mari kita duduk Bu untuk melakukan perawatan payudara. Posisikan pasien senyaman mungkin. Nah, setelah memposisikan pasien senyaman mungkin, lepas baju dan bra Ibu. Kemudian taruh handuk besar dan kecil di pangkuan Ibu. Handuk kecil di pangkuan Ibu. Handuk besar diletakkan di dada Ibu.
untuk menutupi payudara yang terbuka. Kemudian setelah itu kita lakukan cuci tangan. Kemudian melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah. Bila sampai ke situ, keringkan dengan handuk kering. Setelah mencuci tangan, langkah awal, licinkan tangan menggunakan baby oil. Licinkan, kemudian buka sebelah bra, dilakukan pengurutan, yaitu sokong payudara di bagian sisi kiri menggunakan tangan kiri, kemudian tangan satunya melakukan pengurutan menggunakan 2 jari seperti ini, secara arah jarum jam. Tutup, kemudian dilakukan payudara sebelah kirinya lagi, sokong payudara, kemudian diurut menggunakan 2 jari searah jarum jam. Kemudian langkah kedua, licinkan lagi payudara. Kemudian lakukan pengurutan dari tengah-tengah payudara seperti ini. Gerakan memutar sampai ke bawah payudara sambil diangkat. Lakukan pengurutan selama 30 detik. Langkah ketiga, licinkan lagi payudara. Licinkan tangan. Kemudian lakukan pemijatan sebelah kiri disokong. Kemudian lakukan pengurutan menggunakan sisi jari kelingking seperti ini, searah jarum jam. Dilakukan juga pada daerah payudara satunya menggunakan sisi kelingking searah jarum jam. Langkah keempat, licinkan lagi tangan. Langkah keempat, sokong payudara, kemudian menggunakan 2 jari, gerakan melingkar dari atas sampai bawah payudara berujung ke puting. Dilakukan pengurutan itu searah jarum jam, diakhiri ke daerah puting. Lakukan hal yang sama di payudara sebelah. Kemudian selesai, kompres payudara menggunakan air hangat dan air dingin. Kompres selama 15 detik sambil ditekan. Nah, setelah selesai, rapikan alat, bereskan alat. Kemudian bereskan juga ibu. Bu, kita sudah melakukan perawatan payudara ya Bu, dan semoga ibu bisa melakukannya juga di rumah agar ASI ibu tetap lancar ya Bu. Setelah membereskan alat dan membereskan ibu, kemudian cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatita Niryanti. Di sini saya akan melakukan role play, yaitu teknik menyusui kepada ibu. Nah, langkah awal yaitu menyapa pasien dengan ramah dan sopan. Dan yang kedua, memperkenalkan diri. Baik Bu, saya Binandea. Di sini saya akan mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar dengan benar ya Bu. Dan langkah ketiga yaitu memposisikan pasien senyaman mungkin. Baik Bu, ibu bisa duduk di senderan ini. Duduk hingga membentuk sudut 90 derajat Celcius. Dan langkah yang kelima yaitu merespon keluhan pasien. Baik Bu, apakah ibu ada keluhan sebelum saya melakukan mengajarkan ibu teknik menyusui? Oh tidak, baiklah. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan semua alat-alatnya guys. Persiapkan alat. Nah, kemudian kita harus memberitahu ibu untuk duduk dengan santai di kursi yang menyangga seperti ini, menyangga punggung, nyender ya Bu. Kemudian lebih baik punggung diberi bantal untuk sandaran atau kursi. Untuk sandaran diberi bantal. Jika posisinya sangat besar, gunakanlah yang sandaran ini saja. Nah, kemudian meletakkan kaki ibu di atas kursi kecil atau dingklik, kursi kecil di atas dingklik. Nah, kemudian setelah itu meletakkan bantal di atas pangkuan ibu. Meletakkan bantal di atas pangkuan ibu. Kemudian cara ibu akan terlihat membentuk 90 derajat seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu sebelum menyusui, keluarkan dulu
ASI sedikit dikeluarkan. Kemudian oleskan di area puting sekitarnya sebagai disinfektan untuk menjaga kelembapan puting ibu. Baik, kemudian meletakkan bayi di atas bantal pada pangkuan ibu menghadap payudara. Memegang belakang kepala bahu bayi dengan satu lengan seperti ini. Kemudian kepala bayi terletak di lengkung siku ibu. Kemudian tahan bokong bayi dengan telapak tangan. Usahakan perut bayi menempel pada badan ibu. Kemudian hadapkan bayi ke payudara. Tidak hanya membelokkan kepala bayi, harus dengan badan-badannya yang dibelokkan. Kemudian lengan bayi lebih dekat dengan ibu. Diusahakan lengan bayi melingkar pada perut ibu ya. Setelah itu, memberi rangsangan membuka mulut atau rooting reflex dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan satu puting atau jari telunjuk. Kemudian, jika menyentuh pipi dan sisi mulut bayi dengan puting, setelah bayi membuka mulut yang paling besar, masukkan payudara ke mulut bayi dengan memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari tengah di bawah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian masukkan payudara ke mulut bayi dengan memegang payudara. Jangan menekan puting susu atau areola saja. Kemudian, memastikan bayi tidak hanya menghisap puting, tapi seluruh areola masuk ke dalam mulutnya. Jika bayi hanya menghisap bagian puting, kelenjar-kelenjar susu tidak akan mengalami tekanan. Kemudian, menggunakan jari untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung bayi agar pernapasannya lancar. Nah, kemudian jika bayi berhenti menyusu tetapi bertahan di payudara, jangan menariknya. Jangan menariknya. Kemudian selama menyusui tetaplah bayi dengan kasih sayang, ditatap ya Bu, ditatap. Kemudian jangan khawatir jika bayi belum bisa terampil menghisap karena baik ibu maupun bayi masih belajar. Dibutuhkan ketenangan, kesabaran, dan latihan agar proses menyusui menjadi lancar. Kemudian menyusukan pada kedua payudara kiri dan kanan masing-masing 10-20 menit. Setelah selesai menyusui, keluarkan sedikit ASI, oleskan pada sekitar puting susu. Setelah menyusui, cara melepaskannya begini. Kita harus menggunakan refleks rooting juga. Setelah bayi membuka lebar, segera keluarkan puting susu. Nah, selesai menyusukan, ibu-ibu jangan lupa keluarkan ASI sedikit ya Bu, dikeluarkan lagi, terus diusapin. Kemudian menyendawakan bayi dengan cara meletakkan bayi tegak lurus pada bahu dan perlahan punggung bayi diusap sampai bersendawa. Nah, kemudian tekniknya yaitu melaksanakan tindakan dengan sistematis. Nah, kemudian tetap jaga privasi klien ya, menjaga privasi pasien. Kemudian melakukan komunikasi kepada pasien dan merespon dengan baik. Nah, percaya diri dan tidak gugup. Dan yang terakhir, dokumentasi. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.